Nabi kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, pergilah kamu pelajari ilmu agama. Pergi sana. 1 atau 2 ayat Quran. Mau kamu amalkan atau tidak, kamu dapat pahala 1000 rakaat solat sunat. Malam ni Pak duduk sini niat iktikaf, dengarkan hadis, dengarkan ayat-ayat Quran, insya-Allah kita dapat pahala 1000 rakaat solat sunat. Dan datangilah taman-taman surga kata Nabi. Di dalamnya yang dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya berselawat pada Rasulullah, di dalamnya berzikir kepada Allah. Taman-taman surga, raudatun riyadil jannah. Kalau kita mau ke raudah jauh Pak ke Madinah, maka raudah-raudah kita adalah taman-taman majlis ilmu, taman-taman zikir, di mana ada majlis-majlis ilmu. Jadi Bapak tak perlu banyak duit pergi ke Madinah, ke Mekah, Pak. Datangnya sini, ke Madinah, ke raudah. Payah-payah ada kajian-kajian, datangi. Kalau kita tahu fadilah-fadilah dan keutamaan, inilah orang-orang yang diberi Allah pengetahuan. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah. Udah buka semuanya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna amsayna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para muallim, para muallimah, para asatiz, ustaz ustazah, para pemuka masyarakat cerdik pandai, pengurus masjid, jamaah, ayah kami, bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, seluruh yang berhadir. Yang besar tak dapat dihimbau gelar, yang punya nama pun tak dapat dipanggil satu-satu namanya. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan ampunan dan rahmat dalam setiap urusan. Kita pun terus berharap jasad kita, fisik kita diberi kesehatan, dan teruslah berdoa semoga Allah Ta'ala terus melimpahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maghrib ini kita sudah masuk tanggal 26 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala ketetapannya. Yang baik-baik bersyukur. Ungkapan syukur kita adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat, kebaikan, semoga kenikmat itu menjadi tambah taatnya kita kepada Allah. Jika diberi Allah kesulitan dan kepayahan dalam kehidupan, kita hanya bisa bersabar. Dan sabar itulah pegangan terkuat orang-orang beriman. Diberi taat, sabar. Diberi nikmat, sabar. Diberi susah dan payah, sabar. Kata Imam Al-Ghazali, sabar itu tak pernah berubah taatnya kepada Allah. Dia bersyukur, dengan sabarnya pula dia tidak berubah taatnya. Jika diberi Allah kesulitan dan kepayahan, teruslah bersabar. Berharap kesulitan dan kepayahan itu Allah berikan jalan keluar. Maka terbaik ucapan di antara berharap kepada Allah Ta'ala, dia bertawakal, ucapannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita berselawat dan bersalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan pujian, tahmid, tasbih, tahlil dan takbir kepada Allah dan tawakal kepada Allah, kita menumpang tuah pada tuahnya Nabi Muhammad, berselawat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Untuk apa kita berselawat? Selawat ini perintah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan. Maka selawat ini, Allah berselawat, malaikat berselawat, kita mestinya lebih banyak lagi berselawat kepada Nabi. Menumpang tuah, dengannya lah Allah beri rahmat, dengannya lah Allah menjadikan dia tauladan dari seluruh kehidupan manusia. Mudah-mudahan dengan itu pula Allah izinkan kelak syafaat kepadanya dan kepada kita semua. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Mudah-mudahan kita dapat izinnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Boleh diulang selawat itu sebanyak-banyak ya Pak. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat padaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, sungguh Allah berselawat kepadanya 10 kali Pak. Kalau Allah berselawat pada Nabi satu kali, kita berselawat pada Nabi sekali, Allah selawat untuk kita 10 kali. Maka begitulah hebatnya, peluang kebaikan untuk kita lebih banyak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab kita, bab kitab pelembut hati. Malam hari ini kita membahas tentang kehidupan hakiki hanyalah akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mengharapkan dunia dan berusaha untuk dunia, dia hanya dapat dunia saja. Dia tak akan dapat bagian akhirat. Tapi siapa-siapa yang sungguh-sungguh mengusahakan akhirat, maka Allah kasih baginya dunia dan akhirat. Betul tak kira-kira Pak? Siapa mengejar dunia, dunia saja dapat. Tapi siapa yang mengejar akhirat, dunia akan tunduk kepadanya dan insya Allah Allah akan berikan padanya akhirat. Allah sebutkan itu di dalam surah Ad-Duha kan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan, yaitu dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini pun Allah katakan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya menipu-nipu aja Pak. Mata'ul ghurur yang dimaknanya perhiasan yang menipu. Apa bentuk perhiasan dunia ini? Senang. Semua yang kita buat senang, kita suka. Hias, sesuatu yang dihias itu kan kita usahakan. Apa contohnya? Contoh punya istri cantik. Nah, ini kan laki-laki kan gitu kan, punya istri cantik. Berapa lama istri itu cantik? Ya, berapa lama istri itu cantik dalam pandangan kita? Paling lama sampai umur 50 tahun aja hilang cantiknya tuh. Dipasang bedak sana, pasang bedak sini, pasang bedak sini. Ratusan juta pula mempertahankan kecantikan tuh. Pasanglah silikon. Habis silikon tuh langsung peot-peot semua ya Pak. Kalau hanya memandang cantiknya, cantiknya akan pudar. Apalagi yang dunia ini jadi perhiasan, kendaraan mewah. Berapa tahun mewahnya kendaraan? Anggaplah Alphard, ya kan? Alphard itu kan mewah Pak, sekian miliar. Alphard tahun 90 masih laku enggak 100 juta sekarang? Tahun 90 belum ada Alphard ya. Semahal-mahalnya kendaraan, pesawat, mobil, paling lama 20-50 tahun. Pesawat kalau udah 50 tahun, 80 tahun udah jadi besi tua dah. Walaupun dibangga-banggakan, wah katanya mewah dunia ini. Apalagi jabatan. Siapa yang paling lama jabatan? Menjadi perhiasan dunia. Berkuasa Pak. Kalau gubernur tak lama Pak, 10 tahun cuma 2 kali periode. Presiden juga. Yang paling lama berkuasa di dunia ini cuma Fir'aun. Batasnya sampai sampai mati. Maka kata para ulama, satu di antaranya ulama yang paling sering mengingatkan kita adalah Imam Al-Ghazali. Apa kata beliau? Dunia ini cuma sementara. Yang punya jabatan akan jadi mantan. Yang sibuk dengan makanan akan berkesudahan jadi kotoran. Yang sibuk dengan harta akan berkesudahan jadi rongsokan. Itulah dunia. Yang susah pun akan sementara, yang senang pun sementara. Sakit, susah, miskin, paling lama sampai mati aja Pak. Maka kehidupan akhirat kalau senangnya selama-lamanya, kalau susahnya selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia ini nipu aja, disebutkan tidak hakiki, tidak haknya dunia ini, tidak sebenar-benarnya. Kalaupun dia senang, senangnya sementara. Kalau dia susah, susahnya juga sementara. Yang kita harap kita senang dunia ini sementara, tapi membawa kesenangan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalaupun kita susah di dunia ini, susahnya sementara, sulitnya sementara, tapi buah perjuangan, kesulitan dan kesusahan, Allah beri kebahagiaan akhirat kekal selama-lamanya. Insya
Allah. Maka Nabi SAW sampaikan kepada kita, ni mengingat-ingat akhirat ni akan melembutkan hati. Tapi kalau mengingat-ingat dunia terus Pak, berusaha atas dunia, mengeraskan hati. Pangkat dan jabatan, merasa itu adalah kekuasaan, mengeraskan hati. Harta yang banyak, merasa itu sebuah perhiasan dan kebanggaan, sombong, mengeraskan hati. Apalagi sibuk makan, mencari makanan, kena enak dunia ini tak? Sibuk juga ke WC jadinya. Sibuk dengan kotoran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama, Imam Al-Ghazali terutama ya, dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan jangan tertipu dengan dunia. Ada nasihat itu kan? Tapi tidak hafal pula saya nasihatnya. Bang Peri hafal nasihatnya Bang? Ada nasihatnya dari kawan Bang Perizal, namanya Ustadz dari Sulaiman, ya kan? Kan itu nasihat syairnya mengandung nasihat. Apa nasihatnya itu? Yang raja-raja mati, yang kaya mati, yang miskin mati, ya kan itu. Semuanya mati. Tak ada yang kekal abadi kan? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini nak nyanyi ya, nak musik nih. Nanti dituduh pula awak musik Arab. Awak ni membacakan syair. Syairnya nasihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berdoa, Pak. Allahumma la aisa illa aisul akhirah. Fa aslihil ansar wal muhajirin. Apa dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ya Allah, kehidupan hakiki hanyalah akhirat. La aisa illa ais illa al akhirah. Ais. Apa kata Nabi? Allahumma la aisha illa aisu akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan kecuali kehidupan yang hakiki, itu adalah akhirat. Untuk itu ya Allah, fa aslihil ansar wal muhajirin. Perbaikilah hubungan Ansar dan Muhajirin. Bagaimana cara memperbaiki hubungan Ansar dan Muhajirin? Fa aslih baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Dengan disatukan hati-hati mereka. Bapak Ibu, untuk apa kita bercekak-cekak di dunia ini? Pada kehidupan kekal akhirat. Siapa yang berusaha dengan dunia, dengan pangkat dan jabatan, yang punya pangkat kekuasaan itu satu orang. Siapa mengusahakan kekayaan, berlomba-lomba, dia terjadi persaingan. Maka bersaing dengan akhirat, tidak ada perlombaan dan pertandingan. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahalanya. Siapa-siapa berlomba-lomba akhirat, maka dia dapatkan kemenangan kebersamaan. Sungguh akhirat itu adalah kehidupan kekal bersama orang-orang soleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baca lagi hadis berikutnya. An Sahal ibnu Sa'ad, An Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khandaq wa huwa yahfiru wa nahnu nanqulul turab wa yamurru bina faqala Allahumma la aisu illa aisul akhirah faghfir li ansar wal muhajirin atau kama qala Rasulullah sallam. Ini hadis ni banyak sampaikan dalam bentuk doa ini, dalam 3 hadis ni. Apa kata Nabi? Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah pada perang Khandaq, yaitu perang Ahzab. Beliau yang menggali parit. Nabi Pak gali parit. Ada enggak kira-kira wali kota ikut gali parit Pak? Ada. Kapan Bang? Masuk gorong-gorong ya kan. Apa nama itu? Pencitraan. Ini Rasulullah gali parit, dan kami pun memindahkan tanahnya. Nabi gali, sahabat ngangkatkan tanahnya. Beliau melewati kami dan berdoa. Dia lewati itu sahabat-sahabat yang persiapan perang Khandaq. Apa Nabi berdoa? Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ini dalam bentuk motivasi nih Pak, pada para sahabat kan. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 2 kali terus Nabi berdoa dengan ucapan yang sama. Apa kata ulama pula? Bagaimana perumpamaan dunia dan akhirat? Kita baca hadis berikutnya. An Sahal radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Sahal radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maudhi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha wa la ghadat watun fi sabilillah aw rauhatun
khairum minad dunya wa ma fiha. Masya-Allah. Aku mendengar Nabi bersabda, kata beliau, tempat meletakkan cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tempat meletakkan cambuk kita tu, Pak. Diletakkan cambuk kita di akhirat itu. Tapi dalam surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Barang siapa yang berangkat pagi atau siang hari di jalan Allah. Ini kayaknya Pak Soeharto ini berangkat pagi belum pulang-pulang nih, Pak. Ini kan. Dan perjalanan di jalan Allah ini, kan. Keluar tadi jalan Allah, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Pulang sampai rumah alhamdulillah. Apalagi pas pulangnya laksanakan solat taubat, ya kan? Solat hajat, solat witir. Ini perjalanan di jalan Allah. Apa kata Nabi? Barang siapa sepagi sepetang walagat watun fi sabilillah aw rauhatun, siapa yang pagi-paginya atau siangnya di jalan Allah, lebih baik baginya daripada dunia dan seisinya. Sepagi aja dia cuma di jalan Allah, atau sepetangnya aja, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau pagi dan petangnya sekalian, Pak? Gimana kira-kira, Pak? Paginya juga, petangnya juga, gimana? Tentu jauh lebih baik daripada dunia. Kalau satunya aja, dunia dan seisinya, tentu lebih baik daripada dunia dan segala-segalanya, 2 kali lipat daripada isi dunia ini. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orientasi kehidupan dunia kita ini bukan untuk dunia. Kita dunia ini hanya mempersiapkan bekal, seperti mana Allah firmankan untuk kita semua sebagai bentuk persiapan, peringatan kepada kita pada surah Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa kata Allah? Hai orang-orang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri, wal tanzur, hendaklah tunggu, kata Allah, nafsum ma qaddamat lighad, tunggulah wahai setiap diri sesuatu yang akan datang besok. Yang besok datang itu apa kira-kira, Pak? Besok pagi, besok pekan besok, besok bulan besok, besok tahun besok, besok 5 tahun, besok 10 tahun. Kita biasanya menunggu besok itu kan yang itu. Besok pagi kemana? Besok pagi kantor. Pekan depan kemana, Pak Dek? Mau ke Malaysia, kata Pak Dek. Tahun akhir tahun kemana? Nak jalan-jalan. Akhir tahunnya Desember pula. Jalan-jalan mana? Kalau ada duit sedikit ke Malaysia. Kalau enggak pergi ke dekat kampung sebelah. Mana Bang Joy? Kalau akhir tahun biasanya jalan-jalan kemana? Ke Painan, Sumatera Barat. Kalau jalan bagus. Kalau tak ada waktu ke jauh-jauh pun paling kurang kalau Desember tu pikirannya besok jalan-jalan hari libur. Kemana? Ke Sungai Hijau Bangkinang. Ini kan paling sikit tu. Ada rencana untuk besok. Rencana besok, bulan depan, akhir tahun, bahkan 5 tahun lagi. Apa rencana? Dalam 5 tahun kalau dapat punya rumah 1 lah. Dalam 7 tahun, kalau Pak Soeharto apa tambahnya, Pak? Kalau bertahun 5 tahun punya rumah 1, 7 tahun tambah orang rumah 1 lagi. Misalnya gitu, Pak, ya kan. Ada rencana 7 tahun ada, 10 tahun jadi anggota DPR. 15 tahun kira-kira jadi wali kota. Itu panjang keinginan dan cita-cita kita. Rupanya tak sampai besok 15 tahun doh. Rupa tak pula sampai setahun. Rupa besok pagi mati. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan, perhatian kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Kita punya rencana, tapi Allah punya ketetapan. Ketetapan yang pasti datang itu bukan besok pagi, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan pula 10 tahun, 50 tahun. Ketetapan yang pasti akan datang, kata Imam Ibnu Katsir mentafsirkan surah Al-Hasyr ayat ke-18 tersebut. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri yang mana ni? Nafsu kita ni, Pak. Bukan diingatkan wal tanzur ruh, tidak, tetapi nafsu. Kenapa? Nafsu ini akan berpisah. Ruh akan balik kepada kehidupan hakikat sejati kehidupan, sedangkan nafsu habis. Apa nafsu itu? Habis keperluannya dunia ini, Pak. Dia akan mempertanggungjawabkan jiwa itu mampukah dikendalikan oleh ruh. Apa kata Allah Ta'ala? Qaddamat lighad, sungguh sesuatu yang akan datang besok pagi yang tak bisa dielak, Pak. Tak bisa satu pun nolak. Apa dia? Kematian. Apa bekalnya? Wattaqullah, kata Allah.
Bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari setiap apa yang kamu kerjakan. Wallahu khairum bima ta'malun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah Maha mengetahui dari apa yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, yang kita lakukan, yang terang-terangan, yang sembunyi, semua Allah tahu. Jadi misalnya dulu almarhum guru kami Ustaz Lutfi itu, apa pekerjaan Bapak Ibu sekarang katanya? Bapak-bapak nih ya, merokok itu pekerjaan atau tidak katanya? Perbuatan atau tidak? Ya katanya. Nah, sekarang perbuatan rokok itu wajib, sunat, makruh atau haram? Wah, ada yang bilang makruh, yang satu lagi bilang haram. Dua ada, kan tidak ada yang bilang wajib dan sunat. Satu makruh, satu haram. Kira-kira makruh dan haram itu Allah suka enggak? Kalau makruh berarti Allah tak suka, kalau haram Allah murkai kan? Kalau gitu semua perbuatan kita diperhatikanlah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui, Maha melihat dari apa yang kita kerjakan. Kalau mau merokok juga, kata beliau nih Pak, ini bukan saya nih, ini saya nyampaikan kalam dia nih, jangan tersinggung, karena dia udah meninggal, mudah-mudahan jadi amal soleh dia. Kalau tersinggung jangan sama saya Pak. Kata beliau, kalau nak merokok juga cari tempat yang Allah tak tahu. Cari sembunyilah di mana tempat Allah tak tahu. Ini baru merokok Pak, belum maling, belum curi, belum bercarut lagi. Kalau bercarut Allah dengar ucapan kita, ya carilah tempat Allah tak dengar, ya, gitu. Kalau mau marah-marah, ya carilah tempat yang Allah tak dengar kita marah-marah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat merasakan bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat, inilah sifat takwa, sifat orang-orang takwa. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena dia takut betul, dia akan jaga semua urusan-urusannya, betul-betul takut berlaku salah dari apa yang Allah larang, dan betul-betul mengusahakan kebaikan dari apa yang Allah perintahkan. Ini luar biasa Pak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, insyaallah Pak ya. Dari lisan yang berucap untuk kepentingan akhirat, dari mata yang melihat untuk kepentingan akhirat, dari telinga yang mendengar untuk bekal kehidupan akhirat, dari tangan yang menggapai untuk menggapai kepentingan akhirat, dari kaki yang melangkah, langkah kaki menuju akhirat, dari pikiran yang berpikir segala sesuatu yang menghadirkan bekal untuk akhirat, berpikir kebaikan dunia, berpikir kebaikan akhirat, dari hati kita yang merasakan perasaan yang membawakan ketenangan, santai, dalam bahasa kitanya santai. Itulah dia syukur, sabar, dan ikhlas, ridho terhadap ketetapan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau kita lihat, sudahkah kita sungguh-sungguh dengan mempersiapkan bekal kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia Pak? Mana sungguh-sungguh ya Pak? Mana kira-kira sungguh-sungguh dunia, sungguh-sungguh akhirat? Kata guru kami gini, kalaulah kesungguhan dunia itu sama dengan kesungguhan akhirat, maka pasti masjid tak akan kosong. Kenapa? Hari ini orang sungguh-sungguh untuk dunia, mal-mal penuh Pak. Kalau tak percaya pergilah ke Living World sekarang. Itu macet jalan tuh Pak. Kita bukan nyalahkan Living World-nya, kesungguhan terhadap dunianya itu. Kesungguhan terhadap dunia bertungkus lumus. Misalnya belajar ekonomi. Ini nak ninggung Bang Farizal, mana sarjana ekonomi dia kan. Misalnya dia jadi dokter. Kesungguhan dunia dengan ilmu ekonominya, dengan ilmu kedokterannya, dengan ilmu pertaniannya, dengan ilmu perikanannya, bahkan dengan ilmu agamanya, dia mengusahakan ilmunya itu untuk mendapatkan kapital. Maka berpahamlah mereka kapitalisme. Kopiti maswa, sekolah tuh yang dicari piti maswa, bergelar yang dicari piti maswa. Padahal kehidupan kita dengan seperangkat ilmu itu punya dua tugas. Tugas kita semua untuk akhirat, tetapi Allah jadikan dunia ini tempat kita bertugas. Pertama, posisi kita tugas untuk akhirat itu Allah katakan pada surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi babunya Allah, menjadi pesuruhnya Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi semua yang kita lakukan ini pengabdian, persembahan untuk Allah. Tapi sekaligus kita di dunia diutus. Pada surah Al-Baqarah ayat 31, apa kata Allah? Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Sesungguhnya di dunia ini diutus khalifah. Khalifah itu apa tugasnya? Menolong. Tugas itu apa? Khalifah itu kan pengganti Allah Ta'ala untuk menolong, memakmurkan bumi. Maka kata para ulama, Abdullah itu adalah tugas utama kita. Khalifah itu tugas kita selama di dunia ini.
Khalifah maknanya menolong diri kita, menolong orang lain, menolong makhluk-makhluk kehidupan ini, memakmurkan bumi agar tetap dalam koridor sebagai hamba-hamba Allah. Jadi nolong orang untuk jadi hamba Allah, Pak. Nolong kita untuk jadi hamba Allah, nolong keluarga, nolong siapapun untuk jadi hamba Allah. Apa pekerjaannya? Dakwah ilallah. Betul tak kira-kira tu Pak De? Pak De. Pak De ganggu aja nih. Iya tu Pak De. Tak ada kerjaan yang paling utama di dunia ni kecuali berdakwah. Apa pangkat paling tinggi, Pak? Presiden, ya kan gitu kan? Pangkat paling tinggi itu Nabi, Pak. Tak ada orang paling hebat pada Nabi. Ada tak orang paling hebat pada Nabi? Tak ada kan? Apa kehebatan Nabi? Jamin masuk surga. Kalau presiden hebat, ada jamin presiden masuk surga? Tak ada. Maka kerja Nabi-Nabi itu adalah membawa risalah, kabar dari langit, kabar dari Allah Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril AS. Untuk apa? Untuk hidup betul. Jangan lakukan kesalahan. Apa hidupnya? Pandailah jadi Abdullah dan pandai pula jadi khalifah. Siapa yang pandai jadi Abdullah dan jadi khalifah, maka itulah perjalanan menuju kehidupan hakikat akhirat, kehidupan yang hakiki. Kira-kira kita udah masuk belum nih Abdullah dan khalifah, Pak? Jawab aja lah insya-Allah. Belum lagi insya-Allah. Pokoknya sekali duduk pertanyaan yang baik-baik jawab insya-Allah. Kalau pertanyaan itu sulit dijawab, jawab aja la haula wala quwata illa billah. Kalau tak tahu jawabannya entahlah, gitu aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Kita lihat pula pada hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang bagian dari nomor 3. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, aghazar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul iza amsaitu fala tantaziri sabah wa iza asbahta fala tantazil masa wa khuz min sihatika limaradik wa min hayatik limautik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW pegang pundakku katanya. Dan Nabi sambil bersabda, apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Kalau orang menyeberang jalan, Pak, kan tak perhatian dia. Dia yang penting tujuannya sampai. Tengok kiri, tengok kanan, nabrak atau tidak. Pokoknya tujuan sampai. Tapi kalau asik-asik tengah jalan, tabrak orang kan, gagal kita menyeberang. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar pun berkata, apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Jika di waktu pagi, jangan menunggu di waktu sore. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Apa kata Nabi sambung? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, sihhatu wal faragh. Kata Nabi, dua nikmat yang banyak manusia lalaikan, sehat dan waktu luang. Waktu sehat kita sibuk main, waktu luang sibuk buka HP, buka Facebook, buka WhatsApp, ya tak? Lupa baca Quran, sehingga halal haram tak tahu, sibuk dengan kesenangan sementara. Nauzubillahi min zalik. Bukan bapak-bapak sini, bapak sini sedang sibuk mengaji. Malam hari ini kita dapatkan 1 ayat Quran dan 4 hadis. Kata Nabi kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, pergilah kamu pelajari ilmu agama. Pergi sana, 1 atau 2 ayat Quran. Mau kamu amalkan atau tidak, kamu dapat pahala 1000 rakaat salat sunat. Malam ini Pak duduk sini niat iktikaf, dengarkan hadis, dengarkan ayat-ayat Quran, insya-Allah kita dapat pahala 1000 rakaat salat sunat. Dan datangilah taman-taman surga kata Nabi. Di dalamnya yang dibacakan ayat-ayat Allah, di dalamnya berselawat pada Rasulullah, di dalamnya berzikir kepada Allah. Taman-taman surga, raudatum riyadil jannah. Kalau kita mau ke raudah jauh Pak, ke Madinah. Maka raudah-raudah kita adalah taman-taman majlis ilmu, taman-taman zikir, di mana ada majlis-majlis ilmu. Jadi Bapak tak perlu banyak duit pergi ke Madinah, ke Mekah, Pak. Datangnya sini, ke Madinah, ke raudah. Payah-payah ada kajian-kajian, datangi. Kalau kita tahu fadilah-fadilah dan keutamaan, inilah orang-orang yang diberi Allah pengetahuan. Alhamdulillah. Baik. Apa yang menjadi kesulitan kita terhadap dunia ini sehingga kadang-kadang kita lupa dengan akhirat? Sehingga hati kita kejar dunia. Hati kita jadi keras. Kenapa? Karena dikendalikan oleh nafsu. Padahal hati adalah seharusnya pengendali nafsu. Ini kata Nabi SAW. An Abdullah
Faqala, dari Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, qala khutta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu ia berkata, Nabi membuat garis segi 4. Lalu Nabi membuat garis lurus sampai menembus keluar di garis segi 4. Ini ada gambar di sini. Lalu membuat lagi garis-garis kecil yang melewati garis tengah tersebut. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ini perumpamaan manusia pada garis tuh. Garis yang mana? Garis ini perumpamaan manusia, dan garis segi 4 adalah ajal yang mengelilinginya. Jadi manusia tuh garis tengah-tengahnya dibuat segi 4 pada garis tengah gini, kayak persegi. Ini maunya pakai infocus ya, enggak nampak. Di kanan kiri garis itu, sisi garis yang pertama ada ajal, sisi garis yang sebelah kiri ada musibah. Manusia di tengah-tengahnya. Apa kata Nabi? Inilah perumpamaan manusia, dan garis segi 4 adalah ajal yang mengelilinginya. Garis yang keluar adalah angan-angan cita-cita manusia. Panjang itu. Garis kecil-kecil adalah rintangan-rintangan kehidupan manusia. Jika ia selamat dari satu garis kecil, jika ia selamat di antara garis-garis kecil ini, ia akan tersandung garis kecil berikutnya. Begitulah seterusnya hingga ajalnya datang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kehidupan dunia ini melampaui angan-angan kita kepada kehidupan akhirat. Kenapa? Melampaui kepada angan-angan kita. Kita punya angan-angan 10 tahun dari sekarang. Kita punya angan-angan 50 tahun lagi. Kita punya angan-angan bahkan 100.000 tahun, kan punya angan-angan. Tapi kita lupa bahwa kita bisa pagi bisa mati. Jadi kita ini dikelilingi kesulitan-kesulitan, dikelilingi diintip-intip oleh malaikat Israel, tapi keinginan kita, angan-angan kita melebihi waktu yang Allah tetapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang punya kita yang mana? Yang setahun lagi, yang 10 tahun lagi, atau yang 15 tahun lagi, atau yang 20 tahun lagi? Yang itu semua dalam ketetapan Allah yang kita tak tahu. Yang kita punya itu, kata Imam Al-Ghazali, as-sa'ah, sekarang. Yang tadi sudah berlalu tak bisa kita tarik. Yang akan datang belum tentu dapat. Yang sekarang ini, kalau sekarang ini adalah menjadi bekal pada kehidupan akhirat, maka dia senantiasa berorientasi kepada kebaikan-kebaikan. Detiknya baik, menitnya baik, harinya baik. Yang dia lalui adalah yang dimana disebutkan pada surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi waktu. Karena dunia ini waktu kan. Saya tanya, Bapak Ibu, siapa yang bisa menahan waktu? Kalau bisa nahan waktu, saya kasih 100 miliar. Walaupun saya tak punya duit. Kenapa? Karena tak mungkin tahan waktu hari ini Senin, tahan dia supaya tak datang Selasa. Bisa Pak? Kan artinya dunia ini waktu, dia habis. Siapa yang kira-kira tak akan jumpa dengan akhirat? Ada nak orang yang tak jumpa dengan mati Pak? Ini nasihat untuk kita, bahwa bagaimanapun kita berusaha dunia ini, jangan lupa mati itu pasti. Itulah dia kalam hikmah dari Hanzalah radhiyallahu an, yang banyak orang sebut ini hadis. Apa kalam hikmahnya? I'mali dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Apa artinya itu Bang? Ini dia. Bekerjalah kamu, i'mal, berbuatlah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup ta'ishu abadan, hidup selama-lamanya. Wa'mal akhiratika, dan beramallah kamu untuk akhiratmu ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu besok mati. Apa yang bisa kita ambil? Banyak syarahan dalam kalam hikmah Hanzalah radhiyallahu anhu. Ini ada yang nyebut hadis, tapi saya temukan ini kalam hikmah sahabat. Banyak orang nyebut dunia harus sungguh-sungguh, ya kan? Karena kita hidup selama-lamanya harus kumpul-kumpulkan banyak-banyak, sungguh-sungguh. Yang kedua, akhirat itu sungguh-sungguh juga, karena besok pagi kita mati. Kalau dari segi waktu kita lihat, kalau waktu panjang, i'mali dunya ka'annaka ta'isu abada, berbuatlah kamu untuk duniamu seolah kamu hidup selamanya. Kalau selamanya artinya besok masih ada, besok masih ada, besok masih ada. Untuk urusan dunia boleh ditunda-tunda, nanti aja lah dulu. Tapi kalau untuk urusan agama, besok pagi mati nih, jangan tunda-tunda.
Solat. Nanti je solat. Pas bilang nanti mati langsung. Bisa Pak? Maka ini sebenarnya syarahannya jangan dibalik. Banyak orang mensyarahkan sungguh-sungguh dunia, sungguh-sungguh nih kumpul-kumpul. Dunia bukan untuk kumpul-kumpul, bukan untuk mengumpul-ngumpul. Kalaupun mengumpul dibagikan, kena fungsi kita kekhalifahan. Tidak ada satupun orang kaya dengan harta yang banyak disebut Allah kaya. Siapa orang paling banyak harta Pak? Korun. Tapi disebut apa? Bakhil, rakus, tamak. Kalau disebut namanya disebut laknatullah alaih. Siapa orang yang paling tinggi kuasaan di Firaun? Tak ada juga. Maka hakikat kehidupan dunia ini hanya menipu. Kalau kita dikasih kekuasaan, gunakan untuk bekal akhirat. Kalau kita dikasih harta, kita gunakan untuk bekal akhirat. Semuanya adalah perbekalan. Lanjut pada hadis berikutnya. Anas radhiyallahu anhu qala, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam hututan faqala hazal amal wa hazal ajaluhu fa bainama huwa kadzalik isja'ahu hutal aqrab. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi membuat beberapa garis lurus, membuat beberapa garis. Lalu Nabi bersabda, garis ini kata Nabi adalah angan-angan manusia, dan garis yang satu lagi ini adalah ajal. Ketika ia seperti itu berangan-angan, tiba-tiba datang garis terdekat ajal, habislah angan-angannya Pak. Tapi yang paling indah tuh Pak, angan-angan pangkat, jabatan, harta semua. Kita berangan-angan ialah masuk surga Pak. Bisa enggak berangan-angan masuk surga Pak? Kalau berangan-angan untuk pangkat, harta, jabatan kan kerja kita itu aja. Dapat beli mobil saya, cari duit banyak-banyak, ya kan? Supaya pangkat jabatan kita bisa, cari kawan banyak supaya orang milih kita, ya kan? Sibuk itu aja. Tahu-tahu mati sedang sibuk itu. Tapi kalau dengan harta, dengan jabatan itu kita ingin dakwah Allah, agama Allah, dengan kawan banyak-banyak supaya agama Allah ini tersebar. Dengan harta banyak-banyak kita bisa berbagi sehingga bisa menolong orang lain. Dalam perjalanannya itulah dia perbekalan kehidupan. Bukan tak boleh Pak, tapi jangan jadikan hanya sampai di situ, tapi digunakan untuk perbekalan akhirat, insya Allah. Ada orang kaya gagal, tapi ada pula orang kaya sukses. Siapa orang kaya sukses? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada orang miskin gagal, ada juga orang miskin yang sukses. Siapa orang miskin yang sukses? Nabi Isa alaihissalam. Ada orang sakit, kalau bilang sakit itu gagal, tapi ada juga orang sakit itu sukses. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Maka bukan pada harta yang menjadikan kita sukses, bukan pula kepada penderitaan, kesusahan yang menjadikan kita, bukan pula kesulitan, sakit dan sebagainya yang menjadi kita tidak sukses. Kesuksesan itu terletak pada amal, terletak pada perbuatan. Karena dunia ini adalah alam perbuatan. Berbuat untuk dunia, dunia saja dapat. Berbuat orientasi akhirat, dua-duanya dapat, insya Allah. Maka untuk itu berdoalah kita seperti doa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa doanya Pak? Ini mau ditalkinkan doa anak nih. Ini baca kitabnya sampai sini aja. Beramallah untuk mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala. Apa doanya? Ikuti saya boleh? Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayatan ziyadatan fi kulli khair wa ja'alil mautan rohatan min kulli syar. Siapa dapat hadiah 1 sibu makan malam kita. Ibu dapat lah insya-Allah gitu Bu. Nanti minta sama Bang Tony ya Bu. Ini doa nih. Kan kita cerita dunia, cerita akhirat. Tapi kita ada amalan yang kita buat kan, minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah perbaikilah agamaku, kerana agama adalah benteng segala urusanku. Ya Allah perbaikilah duniaku, kerana dunia ini tempat aku hidup beribadah padamu. Ya Allah perbaikilah akhiratku, kubur, mana lagi mahsyar, mana lagi mizan nanti hari berbangkit, hari yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul pas, hari yang Allah pastikan kita masuk neraka atau masuk surga. Minta ya Allah perbaikilah akhiratku, kerana akhirat adalah kampung halaman, tempat kembali. Ada nak orang tak balik akhirat? Tak ada Pak, semua.
minta sama Allah. Lalu kita doanya apa? Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku semuanya berucap, melihat, mendengar, menggapai, melangkah, merasa, berpikir adalah tambahan segala amal kebaikan. Ziyadatan fi kulli khair. Wa ja'alil mautan, dan jadikanlah matiku rohatan, istirahat, penutup dari segala dosa dan keburukanku ya Allah. Ucapkan amin. Hafal Bu? Hafal Pak? InsyaAllah. Ya tak? Boleh sekali lagi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li akhirati allati fiha ma'ashi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi, wa ja'alil hayatan ziyadatan fi kulli khair, wa ja'alil mautan rohatan min kulli syar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Pak? Cukup jelas ya tak? Dunia ini sementara. Yang kaya mati, yang miskin mati, rakyat biasa mati, raja-raja mati. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.